Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema manajemen investasi perbankan. Perkenalkan, saya Dwi Garipi, Saya Dwi Maharani, saya Rini Marita. berikut penjelasan materi manajemen investasi perbankan. Definisi manajemen perbankan. Manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investor. Berikut ada beberapa poin penting seputar manajemen investasi dalam perbankan. Yang pertama, diversifikasi portofolio, yaitu bank ini mengelola dana dari nasabahnya dan mengalokasikan investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, real estate, dan lainnya untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan. Yang kedua, profesionalisme. Bank biasanya memiliki tim manajer investasi yang terlatih dan berpengalaman dalam analisis pasar keuangan. Mereka memutuskan strategi investasi berdasarkan risiko tujuan dan profil risiko masing-masing nasabah. Dan yang ketiga, risiko dan pengembalian. Bank akan berupaya mengelola risiko investasi dan mencapai pengembalian yang sesuai dengan tujuan nasabah. Ini melibatkan analisis risiko pasar, kredit, likuiditas, dan lainnya. Dan yang keempat, investasi. Bank menawarkan beragam produk investasi, termasuk reksadana, portofolio, deposito berjangka, dan lainnya, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan nasabahnya. Dan yang selanjutnya adalah kepatuhan regulasi. Manajemen investasi perbankan tunduk pada regulasi yang ketat, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan permodalan dan pengungkapan kepada nasabah. Selanjutnya, penilaian kinerja. Bank secara rutin mengevaluasi kinerja portofolio investasi dan memberikan laporan kepada nasabah mengenai perkembangan investasi mereka. Biaya dan komisi. Nasabah biasanya dikenakan biaya atau komisi atas layanan manajemen investasi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan dan jumlah yang dikelola. Perencanaan keuangan. Manajer investasi bank juga dapat membantu nasabah dalam perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk perencanaan pensiun, pendidikan anak, dan tujuan keuangan lainnya. Tujuan dari manajemen investasi perbankan yaitu untuk membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka dengan mengoptimalkan pengembalian investasi sambil mengelola risiko. Kebijakan investasi adalah keputusan keuangan atau financial decision tentang aktiva mana yang harus dibeli ke perusahaan. Aktiva tersebut berupa aktiva real berupa aktiva nyata yang berwujud dan tidak berwujud. Keputusan investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu keputusan investasi jangka panjang yakni melibatkan pembelian aktiva tetap, yang kedua keputusan jangka pendek yang melibatkan investasi pada aktiva lancar guna mendukung operasi perusahaan. Sekuritas merupakan instrumen finansial yang kemudian mewakili berbagai posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Selain itu, sekuritas juga mencerminkan kepemilikan seseorang atau suatu badan usaha atas suatu aset. Secara umum, sekuritas ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah sekuritas utang dan ekuitas. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dengan hal ini, risiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila keuntungan investasi rendah, umumnya risiko pun rendah. Berikut 7 jenis risiko investasi, diantaranya adalah yang pertama, risiko pasar, yang kedua, risiko likuiditas, yang ketiga, risiko negara, yang keempat, risiko suku bunga, yang kelima, risiko inflasi, yang keenam, risiko valuta asing, dan yang terakhir, risiko investasi. Strategi investasi. Yang pertama, tentukan tujuan keuangan, yang kedua, buat portofolio investasi, yang ketiga, implementasi investasi, yang keempat, review berkala.
Sekian presentasi kami mengenai materi manajemen investasi perbankan. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan yang disengaja tidak disengaja, kami mengucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.